Halo semuanya, jadi mungkin bagi kamu yang mempelajari stoikisme dan ingin mempraktekkan stoikisme, mungkin bertanya gitu ya, apakah orang-orang yang belajar stoikisme masih overthinking atau tidak? Saya Jason Herlambang dan ini memaknai hidup ala stoikisme. Ya, ketika kamu mempelajari stoikisme dan ingin mempraktekkan stoikisme untuk tidak overthinking, itu sebenarnya salah gitu ya. Karena pada dasarnya manusia itu tidak akan pernah berhenti berpikir. Tetapi ketika kamu mempelajari stoikisme, kamu harus bisa untuk mengendalikan pikiran kamu. Apa sih yang sebenarnya harus kamu pikirkan? Maka dari itu, mungkin ini sedikit membosankan ya, tetapi inilah yang selalu saya tanamkan di dalam diri saya bahwa saya harus melakukan segala hal yang stoikisme sarankan itu setiap hari, seperti membaca, berolahraga, eee, menjadi orang yang baik gitu ya, menjadi ya peran peran kita di masyarakat dengan baik gitu ya, sebagai sebagai anak, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai istri, sebagai pekerja yang baik, sebagai atasan yang baik gitu ya. Dan itulah yang harus kita pikirkan gitu, bagaimana caranya kita menjadi orang yang baik di semua atau di segala circumstances, di segala events, di segala kesulitan gitu ya. Dan apa yang kita pikirkan seharusnya ketika kamu mempelajari stoikisme adalah bagaimana cara kita melatih judgement kita. Karena ketika kita ingin mengubah judgement, secara tidak langsung kita harus berpikir. Judgement itu adalah cara kita menilai sesuatu kan. Cara kita menilai seseorang misalkan, cara kita menilai sebuah kejadian, cara kita menilai apa yang kita hadapi sekarang ini gitu. Dan untuk menjadi stoik tentu saja tidak bisa semata-mata kita berhenti berpikir. Karena itu adalah dasar dari filsafat ya untuk berpikir bagaimana caranya saya menggunakan keutamaan. Bagaimana caranya saya bisa mengasah keutamaan ini gitu atau virtue ini. Bagaimana caranya agar saya bisa lebih jago, lebih praktis, lebih mengerti, lebih memahami cara menggunakan virtue atau keutamaan ini. Saya selalu bilang bahwa kita harus berpikir bagaimana caranya kita yang penting berani, yang penting disiplin, yang penting adil, yang penting uh, bijaksana gitu. Nah, mungkin ada beberapa orang kemarin saya lihat videonya dari video Malaka gitu ya dari Dea. Ada beberapa orang yang bilang bahwa belajar filsafat itu bikin kita gila. Saya rasa orang yang belajar filsafat lalu kemudian menjadi orang gila itu adalah orang yang hanya berpikir, tetapi tidak membaca dan tidak melakukannya. Itu adalah ada hal yang berbeda karena ketika kita melihat contoh-contoh dari stoik gitu ya, semua stoik itu adalah seorang pembaca dan seorang yang mempraktekkan bacaannya dan prinsipnya. Maka dari itu kita itu bukan hanya membaca lalu berpikir gitu ya. Saya kadang pusing juga. Saya bukan pembaca yang bagus itu yang baik, tetapi itulah yang bisa saya pelajari gitu ketika membaca buku-buku sulit, terutama buku-buku dari stoik zaman dulu gitu ya. Itu pusingnya minta ampun, tetapi kita itu boleh beristirahat gitu kayak kayak yang lagi dipromosikan oleh Ryan Holiday dan Seneca juga menyarankan bahwa just walk, take a walk. Jalan kaki aja. Melakukan itu kan sebuah hal yang melakukan gitu ya. Move your body gitu. Bagi saya membawa anjing saya jalan-jalan misalkan atau berlari gitu ya.
keluar dari rumah, berhenti membaca, berhenti berpikir, do it, do what you have to do gitu ya. Dan jalan kaki itu adalah kayak bikin apa ya, terapeutik gitu istilahnya ya. Kayak bikin pikiran kita itu bisa lebih santai, tidak menyelesaikan masalah, tetapi somehow saya menemukan arti dari bacaan saya itu dari kayak olahraga, dari bekerja di pekerjaan misalkan, atau lagi lari gitu ya. Oh ini ternyata artinya gitu. Jadi masih overthinking, tetapi berbeda overthinkingnya. Dan Marcus Aurelius bilang di dalam buku Meditation-nya, dia bilang, jika kamu melakukan sesuatu yang tidak berdasarkan virtue, itu percuma, kata Marcus Aurelius gitu. Dan kamu itu harus memfokuskan pikiran kamu terhadap virtue yang kamu pegang, keutamaan yang kamu pegang. Agar apa? Agar ketika orang menanyakan apa yang kamu pikirkan, kamu bisa menjawabnya secara langsung dan tidak berbohong. Kamu lagi mikirin apa sih? Ini lagi mikirin misalkan, tadi saya membaca buku ini susah banget dipahami gitu. Ya udah, jawab aja. Ketika ada orang yang menanyakan itu, sok banget sih kamu baca buku, ya biarin aja. Itu pun salah satu praktek kita gitu, praktek kita untuk tidak sombong dengan apa yang kita baca, tetapi somehow kita tidak menjudge apa yang ia tanyakan gitu. Terkadang kan kita ngejudge gitu, menilai orang-orang yang menanyakan kita dengan penilaian bahwa ini orang kepo, sok tahu, atau oh ini orang kayaknya pengen ngetes saya nih gitu ya. Padahal yang harus kita lakukan adalah hanya menjawab pertanyaan tersebut apa adanya. Berlatih untuk menjawab pertanyaan orang lain apa adanya, tanpa judgement. Itu juga adalah salah satu praktek. Apa yang kamu pikirkan? Oh saya lagi baca buku. Tadi mikir apa artinya gitu. Ya jawab aja. Kan dia nanya apa yang saya pikirkan. Kayak gitu ya. Jadi nggak usah takut kalau misalkan kita itu masih overthinking, tetapi kita harus tahu bahwa apa yang kita pikirkan gitu. Karena itulah cara kita mengendalikan apa yang kita bisa kendalikan, yaitu pikiran kita. Dan untuk mengendalikan pikiran kita, tentu saja kita harus berpikir, bukan semata-mata belajar stoikisme itu berhenti berpikir gitu, bukan. Karena itu adalah dasar dari filsafat. Berpikir, bertanya, dan menjawab. Dan jangan lupa untuk melakukan hidup kamu. Karena stoikisme adalah filsafat untuk mencapai kehidupan yang baik. Jadi untuk mendapat kehidupan yang baik, ya kamu harus hidup dengan baik. Terima kasih.